Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto menilai, virtual police yang diterapkan pihak kepolisian menghidupkan konsep pengawasan yang dikenal sebagai digital panopticon. Yang dimaksud adalah sebuah metode dalam ruang digital untuk mengawasi seluruh perilaku masyarakat sehari-hari dan berpotensi menimbulkan ketakutan baru karena polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat masyarakat. Tak hanya itu, penerapan virtual police juga dinilai bertolak belakang dengan rekomendasi PBB 2018 soal pengawasan konten internet yang berasaskan pendekatan hak asasi manusia. Dua rekomendasi PBB menyebutkan bahwa negara harus menahan diri dari membuat aturan yang melibatkan pemantauan atau pemfilteran konten secara proaktif dan tidak mendahului pengadilan. Damar menilai, penerapan virtual police melenceng karena polisi proaktif mencari kesalahan masyarakat dalam menggunakan media sosial dan mendahului pengadilan dalam menentukan konten yang salah dan yang benar. Tidak boleh dilakukan pemantauan massal. Pemantauan massal itu begini, semua orang kan harus dipantau. Yang boleh itu sebetulnya adalah pemantauan yang tertarget, misalnya pada teroris atau misalnya pada koruptor, orang yang memang jelas-jelas mereka pelaku kejahatan. Tapi pada warga biasa yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum sebetulnya tidak boleh diterapkan pemantauan massal, apalagi ini proaktif ya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengingatkan agar penerapan virtual police ini tidak memberangus kebebasan berpendapat masyarakat. Apalagi indeks demokrasi dan HAM di Indonesia menurun akibat tindakan represif pemerintah dan aparat. Polri diharapkan tidak subjektif dalam penerapan virtual police serta salah menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang hingga kini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Jangan sampai polisi siber ini kemudian mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Apalagi kemudian saat ini indeks demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia itu sedang turun. Dalam pengertian turun, warga atau warga negara memiliki persepsi negara itu semakin represif dan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Itu yang Kehadiran virtual police dalam ruang digital tak memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk berpendapat. Pedoman Kapolri dinilai tak akan memberikan dampak yang signifikan jika revisi Undang-Undang ITE tak segera dilakukan. Di beberapa lapisan masyarakat dampaknya akan berbeda ya. Kalau di warga biasa kayak gue gitu, mungkin kalau misalnya ada peringatan seperti itu akan membuat gue lebih was-was daripada biasanya. Karena sebelum ada ini pun, gue pun udah was-was sebenarnya kayak, aduh gue harus membatasin segimana sih. Tapi entah kita gimana kalau misalnya yang diingatkan adalah aktivis, organisasi, oposisi yang kemudian tidak akan gentar gitu loh dengan adanya hal seperti ini. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pedoman ini atau cyber police ini sifatnya membuatnya tidak bukan sebuah kemajuan tapi ya tetap stagnan di situ aja karena Ausirion Dholu, Andriawan Saputra, Jakarta.